Kabupaten Batang merupakan salah satu daerah yang berlokasi di Pantura, Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Batang terdiri atas 15 kecamatan, 239 desa, dan 9 kelurahan. Kabupaten Batang dilalui jalur transportasi strategis nasional yang berupa Jalan Nasional Arteri Primer Tol dan Non-Tol, Jalan Provinsi Kolektor Primer, Jalan Utara Kereta Api Jakarta, Cirebon, Semarang, Surabaya. Saat ini terdapat proyek strategis nasional dalam bentuk pengembangan kawasan industri dengan rencana luas 4.300 hektar. Kawasan industri ini akan dilengkapi dengan prasarana dan sarana untuk mendukung terciptanya kawasan industri yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kawasan industri ini akan dilengkapi dengan prasarana dan sarana untuk mendukung terciptanya kawasan industri yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan Perda Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang RT/RW Kabupaten Batang tahun 2019-2039, penataan ruang wilayah Kabupaten Batang diarahkan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memiliki daya tarik bagi investasi pada sektor industri, pertanian, perikanan, dan pariwisata dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Rencana pengembangan sistem perkotaan meliputi penetapan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang diarahkan memiliki skala pelayanan kabupaten atau lebih luas. Kawasan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan Batang dan kawasan perkotaan Limpung. Kecamatan Limpung berada di wilayah Kabupaten Batang bagian timur. Kecamatan Limpung berbatasan dengan Kecamatan Gringsing dan Kecamatan Banyu Putih di sisi utara. Kecamatan Subah dan Kecamatan Pecalungan di sisi barat. Kecamatan Nerban di sisi selatan dan Kecamatan Tersono di sisi timur. Kecamatan Limpung terdiri atas 17 desa atau kelurahan dengan luas 3.349 hektar dan jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 43.887 jiwa. Dalam diskusi penentuan wilayah perencanaan rencana detail tata ruang Kecamatan Limpung, disepakati bahwa ruang lingkup wilayah rencana detail tata ruang adalah kawasan perkotaan Limpung. Kawasan perkotaan Limpung meliputi 8 desa yaitu Desa Donorejo, Desa Plumbon, Babatan, Desa Sempu, Desa Limpung, Desa Kepuh, Desa Kalisalak, dan Desa Pungangan. Luas kawasan perkotaan Limpung adalah 1.182,52 hektar. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk wilayah perencanaan tahun 2020 sebanyak 21.375 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 10.636 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 10.739 jiwa. Penggunaan tanah di wilayah perencanaan Limpung pada tahun 2020 berupa perumahan dengan luas kurang lebih 219 hektar, perdagangan dengan luas kurang lebih 15 hektar, fasilitas umum dengan luas kurang lebih 23 hektar, pertanian dengan luas kurang lebih 879 hektar, dan RTH dengan luas kurang lebih 19,32 hektar. Titik mula perkembangan wilayah perencanaan perkotaan Limpung dimulai dari kawasan alun-alun dan perkembangan kegiatan pertokoan di sekitar pasar. Saat ini perkembangan kegiatan perdagangan jasa di sepanjang koridor jalan semakin masif. Intensitas kegiatan yang tinggi ditambah banyaknya pedagang kaki lima yang memanfaatkan ruang milik jalan, membuat suasana perkotaan Limpung menjadi tampak tidak teratur. Ada beberapa masalah yang saat ini terjadi, yaitu 1. Intensitas pemanfaatan ruang tinggi hanya terjadi di kawasan sekitar alun-alun dan area di sekitarnya.
2. Kegiatan perdagangan dan jasa tumbuh di tepi jalan di sepanjang koridor Jalan Diponegoro atau Jalan Provinsi menuju Banyu Putih. Jalan Diponegoro merupakan jalan kolektor primer atau jalan provinsi. Pada pagi hingga siang hari, aktivitas perdagangan dan jasa ini menyebabkan terjadinya tundaan sehingga terjadi kemacetan lalu lintas. 3. Banyaknya jalan lokal dan lingkungan langsung masuk ke jalan kolektor primer. 4. Banyaknya sektor informal yang berlokasi di emperan toko dan ruang milik jalan. Kondisi di atas menyebabkan munculnya pemikiran untuk membangun jalan lingkar. Jalan lingkar ini direncanakan untuk mengalihkan pergerakan menerus agar tidak melewati kawasan pusat kota. Selain itu juga berfungsi sebagai kerangka dasar pengembangan kawasan perkotaan Limpung. Selain masalah di atas, di wilayah perencanaan juga terdapat masalah lain sebagai berikut. 1. Intensitas pemanfaatan ruang. Koefisien dasar bangunan di tepi jalan utama sudah berkisar antara 90 hingga 100%. Belum ada pengaturan spesifik tentang KDB, KLB, KDH, kafling minimal, KTB, dan KWT. 2. Tata bangunan. Belum ada pengaturan spesifik tentang GSP, kafling minimal, tinggi bangunan, jarak antar bangunan, dan tampilan bangunan. 3. Ruang terbuka hijau publik kurang dari 10%. Mempertimbangkan kondisi, permasalahan, dan tantangan perkembangan wilayah perencanaan Limpung, maka muatan RDTR diarahkan sebagai berikut. Tujuan penataan wilayah perencanaan. Tujuan penataan wilayah perencanaan Limpung ditujukan untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang berkualitas dan menjadi pusat pertumbuhan Kabupaten Batang di bagian timur, yang didukung oleh perdagangan, jasa, UMKM, serta pertanian. Rencana struktur ruang. Arah pengembangan struktur pusat pelayanan direncanakan secara hierarkis dalam bentuk pusat pelayanan kota di kawasan pusat kota, subpusat pelayanan kota di area pinggiran wilayah perencanaan. Rencana pembagian SWP meliputi 1. SWP A meliputi Blok A1 Desa Limpung dan Blok A2 Desa Sempu. SWP A direncanakan sebagai pusat pelayanan kota dengan prioritas pengembangan kegiatan dalam bentuk pusat bisnis, perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan kota atau kabupaten. 2. SWP B meliputi Blok B1 Desa Kepuh dan Blok B2 Desa Pungangan. SWP B direncanakan sebagai subpusat pelayanan kota dengan prioritas pengembangan kegiatan dalam bentuk perdagangan, jasa, dan sarana pelayanan umum dengan skala pelayanan sebagian kecamatan. 3. SWP C meliputi Blok C1 Desa Babatan dan Blok C2 Desa Plumbon. SWP C direncanakan sebagai subpusat pelayanan kota dengan prioritas pengembangan kegiatan dalam bentuk perdagangan, jasa, dan sarana pelayanan umum dengan skala pelayanan sebagian kecamatan. 4. SWPD meliputi Blok D1 Desa Donorejo dan Blok D2 Desa Kalisalak. SWPD direncanakan sebagai subpusat pelayanan kota dengan prioritas pengembangan kegiatan dalam bentuk perdagangan, jasa, dan sarana pelayanan umum dengan skala pelayanan sebagian kecamatan. Dalam rangka untuk mengurangi beban jalan yang melewati pusat kota, direncanakan pembangunan jalan lingkar. Jalan ini juga berfungsi menghubungkan antar subpusat pelayanan kota. Untuk mendukung perkembangan kegiatan perkotaan, dalam RDTR Wilayah Perencanaan Limpung juga direncanakan sistem jaringan prasarana yang meliputi energi dan kelistrikan, telekomunikasi, persampahan, air minum, drainase, dan limbah. Pengembangan sistem jaringan prasarana disesuaikan dengan skenario rencana perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perencanaan Limpung. Rencana pola ruang. Rencana pola ruang di kawasan perkotaan Limpung yaitu sebagai berikut. 1. Kawasan lindung dengan luas kurang lebih 25,09 hektar.
2. Kawasan perdagangan dan jasa dengan luas kurang lebih 11,94 hektar. 3. Kawasan perumahan dengan luas kurang lebih 325,56 hektar. 4. Kawasan fasilitas umum dengan luas kurang lebih 16,18 hektar. 5. Kawasan pertanian tanaman pangan dengan luas kurang lebih 523,90 hektar. 6. Kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 140,77 hektar. Dan terakhir, kawasan lainnya dengan luas kurang lebih 5,42 hektar. Ketentuan pemanfaatan ruang. Ketentuan pemanfaatan ruang berisi program pengembangan wilayah perencanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan. Peraturan zonasi. Muatan peraturan zonasi RTR wilayah perencanaan Limpung meliputi 1. Aturan dasar yang memuat ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang meliputi KDB, KLB, KDH, kafling minimal, KTB, dan KWT, ketentuan tata bangunan yang meliputi tinggi bangunan, GSP, dan jarak antar bangunan, ketentuan prasarana minimal, ketentuan khusus yang meliputi LP2B, kawasan rawan bencana, dan tempat evakuasi, ketentuan pelaksanaan. 2. Perumusan teknik pengaturan zonasi yang dibutuhkan. Jalan Diponegoro merupakan salah satu jalan yang membentuk koridor utama kawasan di kawasan perkotaan Limpung. Jalan ini menghubungkan pergerakan dari arah utara kawasan Kecamatan Banyu Putih menuju ke pusat kawasan perkotaan Limpung. Kegiatan yang berkembang di sepanjang koridor Jalan Diponegoro ini diarahkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, baik untuk skala pelayanan lokal kecamatan maupun skala pelayanan antar kecamatan. Selain itu, koridor Jalan Diponegoro juga diarahkan untuk pengembangan kegiatan sarana pelayanan umum dengan skala pelayanan kelurahan, skala pelayanan kecamatan, dan skala pelayanan kota. Pusat ke kawasan perkotaan Limpung sendiri ditandai dengan adanya landmark kawasan dalam bentuk alun-alun Limpung. Alun-alun Limpung ini menjadi titik pusat pertemuan pergerakan dari arah utara Banyu Putih, arah selatan Bawang, arah barat Subah, dan arah timur Tersono. Adanya pertemuan pergerakan tersebut menjadikan kawasan sekitar alun-alun ideal untuk dikembangkan sebagai pusat kegiatan kawasan. Sifat dari alun-alun Limpung sendiri adalah sebagai taman publik aktif, sehingga keberadaan alun-alun ini dapat berfungsi sebagai tempat berinteraksi sosial dan tempat berolahraga bagi penduduk di kawasan perkotaan Limpung. Untuk mengatasi permasalahan kemacetan yang terjadi di pusat perkotaan Limpung, maka perlu direncanakan Jalan Lingkar Limpung. Rencana Jalan Lingkar ini akan mengalihkan kendaraan-kendaraan dari arah Banyu Putih, arah Bawang, arah Subah, dan arah Tersono sebelum masuk ke pusat kawasan. Dengan tersedianya Jalan Lingkar ini, maka percampuran pergerakan lokal dan regional di pusat kawasan dapat dihindari, sehingga penumpukan kendaraan barang yang biasa terjadi pada koridor Jalan Diponegoro dapat diatasi. Rencana Jalan Lingkar tersebut juga diikuti dengan rencana pengembangan alun-alun baru yang berada di sebelah utara kawasan, tepatnya di Blok C1 Desa Babatan. Penyediaan alun-alun baru tersebut juga merupakan salah satu program dalam pemenuhan RTH kawasan perkotaan sebesar 30%. Sifat dari alun-alun baru tersebut adalah taman publik aktif sehingga dapat digunakan sebagai tempat interaksi sosial dan olahraga, khususnya bagi penduduk di kawasan perkotaan Limpung sebelah utara. Selain itu juga terdapat rencana pengembangan terminal baru, yaitu terminal tipe B yang berada di sekitar kawasan alun-alun baru. Keberadaan terminal tipe B ini diarahkan untuk menampung kendaraan penumpang regional dari arah utara sebelum masuk ke kawasan perkotaan Limpung. Kawasan perkotaan Limpung diarahkan untuk menjadi pusat pelayanan wilayah bagian timur Kabupaten Batang.
Pembangunan kawasan industri terpadu Batang atau KITB sebagai proyek strategis nasional akan berdampak pada perkembangan kawasan perkotaan Limpung, khususnya di sektor perdagangan, jasa dan bisnis, perumahan, dan permukiman. Hal ini yang melatar belakangi pemerintah Kabupaten Batang memprioritaskan penyusunan rencana detail tata ruang kawasan perkotaan Limpung. RDTR Wilayah Perencanaan Limpung diharapkan akan menjadi panduan bagi penataan ruang kawasan perkotaan Limpung agar tercipta ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.